Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andi Pasarai, Tahu Samawa. Di video kali ini kita coba membahas tentang dinamika atau problematika yang muncul di saat isu pandemi COVID. Ada banyak permasalahan yang muncul, antara lain yaitu begitu kelihatan lemahnya pemerintah kita dalam menangani hal ini, yang dikarenakan adanya sistem pemerintahan yang tidak berjalan sampai ke tingkat paling bawah. Contoh kasus misalnya di saat penyaluran dana untuk COVID, dana bantuan COVID. Di situ terjadi tumpang tindih perintah, tumpang tindih aturan, sehingga tidak berjalan dengan efektif dan efisien, sehingga muncul permasalahan-permasalahan di tengah masyarakat. Ada yang tidak seharusnya mendapat bantuan, tapi mendapat bantuan juga, diakibatkan karena lemahnya data yang diterima oleh pemerintah, karena tidak ada komunikasi yang baik dari sistem pemerintahan itu. Di tengah isu tersebut muncul lagi permasalahan yang lebih besar, yang karena permasalahan tersebut cukup menggugah atau mengancam kedaulatan dalam kita bernegara, yaitu ekspansi tenaga kerja asing ke Indonesia. COVID-nya berasal dari Cina. Tenaga kerja yang mengekspansi Indonesia saat ini dari Cina juga. Selalu Kopingho dan Kopingho lagi. Ada apa dengan Kopingho? Ada apa dengan China? Sementara kita rakyat Indonesia memahami, mengetahui dalam menjalankan kehidupan bernegara dan berbangsa, kita mempunyai aturan hal yang mendasar. Aturan yang sangat mendasar, yaitu undang-undang yang dibuat oleh negara kita sendiri. Di dalam menangani ketenaga kerjaan, kita punya Undang-Undang 13 tahun 2003 beserta aturan turunan dari aturan atau undang-undang tersebut. Jangankan kita atau pemerintah ini mampu atau dengan efektif mengatasi hal itu terkait tenaga kerja asing, tentang aturan tenaga kerjaan di negara kita sendiri begitu lemah terlihat, karena dengan gampangnya aturan itu ditabrak. Salah satu contoh di wilayah kita atau di wilayah saya sendiri, yaitu Pulau Samawa, Pulau Sumbawa, di Kabupaten Sumbawa Barat. Ada salah satu perusahaan tambang terbesar di NTB ini yang sebelumnya dikelola oleh perusahaan asing, yang mana saat itu perusahaan asing tersebut begitu patuh dan tunduk terhadap aturan dan undang-undang yang ada di negara kita ini. Ya, walaupun ada sih beberapa atau tidak begitu banyak yang miss dari aturan itu, akan tetapi diperbaiki dan dibenahi dengan segera, dengan sigap. Naifnya, di saat perusahaan tersebut dikelola oleh perusahaan nasional atau setelah perusahaan asing itu dinasionalisasi, itu tidak berdampak lebih baik kepada masyarakat maupun pekerja yang ada di wilayah tambang tersebut. Begitu gampangnya aturan-aturan ditabrak, seolah-olah terjadi pembiaran di situ, karena merupakan rahasia publik
Bagaimana pekerja dipekerjakan seperti robot dengan mengabaikan aturan dan perundang-undangan yang ada. Dengan adanya permasalahan seperti itu tadi, mungkin alangkah baiknya kita kembali kepada akar atau dasar kita dalam menjalankan aktivitas tersebut. Kita sadar bahwa setiap pengusaha itu atau investor itu selalu berorientasi ke profit atau keuntungan. Ya sih, profit. Tapi apakah harus dengan mendapatkan profit itu kita harus mengeksploitasi sesama manusia dengan mengabaikan aturan-aturan perundang-undangan yang berlaku? Jika pebisnis atau investor seperti itu, maka saya pribadi meragukan pebisnis tersebut atau investor tersebut sebagai manusia. Dari dilema yang muncul itu, alangkah baiknya atau mungkin merupakan salah satu solusi kecil buat kita semua, buat pemerintah, kita kembali ke dasar kita, ke asas kita dalam membuat sebuah aturan. Dalam membuat aturan, kita harus memenuhi ada 3 hal mendasar, yaitu pertama, asas mengatur tatanan yang ada di ruang lingkup aturan itu agar tidak benturan satu sama lainnya, tidak tumpang tindih, sehingga aturan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, di dalam memenuhi asas ini harus butuh pengkajian, penelitian, pemahaman yang lebih objektif dalam jangka waktu yang cukup panjang sebelum mengeluarkan aturan itu. Mudah-mudahan sehingga aturan yang ingin dijalankan itu akan efektif dan efisien. Terus ya, asas yang kedua yaitu mengikat tatanan yang ada di dalam ruang lingkup aturan itu untuk tunduk kepada aturan itu, sehingga kita tidak boleh semau kita melanggar aturan yang kita buat. Ketiga, yaitu memaksa kepada siapa saja yang melanggar dari aturan yang dibuat tersebut untuk dikenakan sanksi. Itu hal yang mendasar, itu merupakan salah satu solusi. Nah, di dalam menjalankan hak atau asas dasar ini harus tegas dan ketat. Bukan hanya level bawah atau level rakyat jelata saja yang harus patuh dan tunduk, tapi semua elemen, baik itu penentu kebijakan maupun yang menjalankan kebijakan itu. Jangan level grassroots saja atau rakyat jelata saja yang harus dipaksa untuk dikenakan sanksi. Bagi penentu kebijakan tersebut, penentu kebijakan pun harus juga dikenakan sanksi apabila dia melanggar. Akan menjadi masalah, akan muncul masalah-masalah baru di saat kita menyelesaikan permasalahan dengan masalah. Permasalahan dengan masalah akan muncul apabila kita tidak mengacu kepada aturan yang kita buat. Sayang sekali sumber daya alam, sumber daya manusia yang ada di negara ini apabila tidak ditangani dan tidak diatur secara efektif dan efisien dan efektif, akan menjadi sia-sia. Kita mempunyai sumber daya alam yang sangat luar biasa, sumber daya manusia yang sangat luar biasa. Kenapa harus kita menggunakan tenaga asing? Teknologi di negara kita sudah cukup maju. Kita pahami di dalam rekrutmen tenaga kerja itu mungkin seperti kulit bawang, atau analoginya seperti obat nyamuk yang lama, yang melingkar, yang menjadi prioritas utama yaitu masyarakat sekitar untuk diprioritaskan.
Kedua, baru skala nasional. Pertama regional, kedua nasional, ketiga baru internasional. Dan kita memahami semua. Tapi sayang, kita begitu lemah, pemerintah kita begitu lemah terkait menangani hal ini. Kita punya aturan yang jelas, kita punya perundang-undangan yang pemerintah sendiri yang membuatnya. Naif ya. Tegasan, komitmen, itu yang harus dibutuhkan oleh pemerintah kita. Jangan kita sebagai subjek dari aturan, tiba-tiba kita menjadi objek terhadap kesalahan dari aturan itu. Negara kita akan kuat, akan maju, akan dihargai dan disegani apabila kita komit. Kita mempunyai komitmen yang kuat terhadap apa yang kita buat. Mungkin itu tataran solusi, sedikit solusi untuk mengatasi hal ini, agar di dalam mengatasi atau menjalani atau melewati permasalahan ini kita dapat keluar, sehingga kita menjadi survive, lebih disegani dan lebih dihormati oleh bangsa lain. Mungkin di video kali ini hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya juga butuh kritik dan saran dari seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.